Qiyamu binafsih, Allah pasti berdiri sendiri, enggak membutuhkan pihak yang lain. Allah wahdaniyah, Allah pasti Maha Esa, enggak mungkin supir bis dua, enggak mungkin Tuhan lebih dari satu. Allah Maha Esa dan seterusnya. Ada sifat 20 tentang sifat-sifatnya Allah. Lalu dikritik oleh golongan Wahabi, lawang Asmaul Husna ada 99. Kok sifat Allah hanya 20? Yang 79 mana? Kayak mereka menyamakan antara asma dengan sifat. Sedangkan di NU Asy'ariyah Maturidiyah beda antara sifat Allah dan asma Allah. Kalau sifat itu pasti, nggak bisa tidak. Kalau asma bisa iya, bisa tidak. Allah punya asma, Nun Sewu, Maha menghidupkan. Karena memang yang menghidupkan makhluk semuanya Allah. Allah yang punya asma Maha menghidupkan, itu nggak harus menghidupkan terus. Mematikan juga boleh. Makanya Allah juga punya asma Al-Mumit. Jadi menghidupkan itu enggak harus, boleh. Karena mematikan juga boleh. Nah yang bisa iya, bisa tidak, itu namanya asma. Lain kalau Allah Maha Hidup, Hayyun, itu enggak bisa tidak. Allah Maha Hidup pasti, enggak mungkin Allah mati. Allah Maha Mendengar pasti, itu sifat, enggak mungkin Allah tuli. Itu loh. Allah Maha Melihat, itu sifat, enggak mungkin Allah picek. Ya kan? Itu kalau sifat pasti. Kalau asma bisa iya, bisa tidak. Allah Ar-Rafi itu asma. Ar-Rafi itu yang Maha mengangkat derajat. Tapi Allah juga bisa menurunkan derajat. Kemarin bupati, sekarang masuk bui, ada. Kemarin menteri, sekarang masuk penjara. Yang mengangkat derajatnya Allah, yang menurunkannya juga Allah. Jadi enggak wajib mengangkat, boleh juga menurunkan. Berarti enggak wajib Ar-Rafi, juga boleh Al-Khafid, juga boleh menurunkan. Itu asma. Kalau sifat harus, kalau asma bisa iya, bisa tidak. Makanya kalau sifat harus, ya hanya 20 itu. Perkara yang selain 20, itu asma terserah Allah, sifat jaiz. I'taqadal asy'ariyun anna sifatillah, kok orang-orang Asy'ariyah mengiktikati, meyakini bahwa sifat-sifat Allah al-wajibat lahu, yang wajib baginya, isrun ada 20. Nah, meyakini sifat 20 tanpa mengingkari asmaul husna. Tuna ayyungkiru asma'ahu al-husna. Tanpa mereka mengingkari adanya asmaul husna, nama-nama Allah yang ada 99, tapi bi'tibari annaha mujarradul asma, dengan memandang bahwa yang 99 itu sekedar asma, las sifat, bukan sifat. Wattahama, menuduh ba'dun nas, sebagian orang menuduh bi annal asy'ariyin, keliru nulis, menuduh bahwa golongan Asy'ariyah NU bi itsbatil 20 sifat, dengan gara-gara menetapkan 20 sifat saja, mereka tuduh
qad angkaru katsiran min asma'ihi. Berarti golongan Asy'ariyah telah mengingkari banyak dari Asmaul Husna. Wa hadza khata'un, tuduhan begini ini keliru, salah. Mengapa? Li'anna sifati takhtalifu anil asma. Karena sifat beda dengan asma. Sifat, kalau marzuki ya, sifat itu langsung terkait dengan wujudnya marzuki. Marzuki yang pendek, marzuki yang tua, marzuki yang apa itu sifat, marzuki yang goblok. Kalau asma itu terkait dengan perbuatan saya. Karena saya mengajar, maka saya diberi asma al-muallim. Karena saya tidur, diberi nama juga an-naim. Karena saya lapar, diberi nama al-ja'i. Ngerti? Nah, yang begitu-begitu nggak langsung melekat dengan wujud saya, tapi melekat dengan perbuatan. Nah, yang melekat dengan perbuatan Allah, Allah mematikan lalu diberi nama al-mumit. Allah menghidupkan lalu diberi nama al-muhyi. Allah memberi rizki lalu diberi nama ar-razzaq. Ya kan? Allah mengangkat derajat diberi nama ar-rafi. Allah memberi kemanfaatan diberi nama an-nafi. Allah yang mendatangkan musibah mara bahaya diberi nama ad-dar. Nah, karena memberi musibah, mendatangkan manfaat, mengangkat, menurunkan, itu fi'lu Allah, dan itu wenang-wenang saja, bisa dilakukan, bisa tidak. Maka asma yang muncul dari fi'lu itu sifatnya juga wenang, tidak wajib. Lawang fi'lunya saja wenang, maka asma yang muncul dari fi'lu itu juga wenang, bukan wajib. Ngerti? Fasifatu wajibatun wa tastahilu addatuha. Kalau sifat itu pasti, Allah maha hidup pasti, Allah maha kuasa pasti, Allah maha sempurna pasti, Allah maha kekal pasti. Kalau Allah maha menyayangi, bisa menyiksa. Nyatanya ada yang disayang, ada yang disiksa. Jangan dikira Allah kalau menyiksa kamu dosa, Allah kok dosa? Yang menghukum Allah siapa? Sifat itu pasti, wajib. Namanya pasti, mustahil terjadi yang sebaliknya. Allah maha kuasa, mustahil maha lemah. Allah maha hidup, mustahil mati. Kebalikannya mustahil. Itu namanya sifat wajib. Wa amma mujarradul asma, adapun sekedar hanya asma, sekedar hanya nama saja, la tajibu lillah, itu tidak wajib bagi Allah, enggak pasti, bisa iya bisa tidak. Kok enggak wajib? Bidalili imkani wujudil abdan, dengan dalil mungkin terjadi asma yang sebaliknya. Itu. Famathalan al-qudratu yastahilu alaihil ajzu. Tentang sifat ini. Misalnya Allah punya sifat maha kuasa. Mustahil kalau Allah itu lemah. Berarti kudrah itu sifat wajib apa asma? Sifat wajib apa asma? Sifat wajib, karena mustahil terjadi
Sebaliknya, was-sami, Allah maha mendengar, yastakhilu alaihi samam, as-sam'u, mustahil Allah tuli, berarti maha mendengar itu pasti. Beda dengan asma. Amman nafi'u mathalan, adapun asma an-nafi', Allah yang maha mendatangkan kemanfaatan. Itu kebalikannya terjadi juga. Yang mendatangkan manfaat, kamu dapat jodoh, Allah. Yang mendatangkan mara bahaya, akhirnya cerai. Yang mentakdirkan juga Allah. Amman nafi' mathalan, adapun asma an-nafi', maha memberi kemanfaatan, fa innahu la yastahilu, la, kurang la, tidaklah mustahil, an yakuna darran, kalau Allah itu juga mendatangkan mudarat. Wal muhyi, Allah yang maha menghidupkan, ini asma bukan sifat. La yastahilu an yakuna mumitan, tidaklah mustahil kalau Allah juga yang mematikan. Berarti boleh menghidupkan, boleh juga mematikan. Wong Allah maha kuasa. Itu berarti sekedar asma. Al-muhyi, al-mumit, itu asma, bukan sifat. Fal asma'u nuthbituha asma'an la sifatin. Asma, ya kita tetapkan sebagai asma, jangan sebagai sifat. Was sifat nuthbituha sifatin. Sedangkan sifat, ya kita tetapkan sebagai sifat. La asma, jangan ditetapkan sebagai asma, jangan dicampur-campur. Ini klarifikasi dari kita NU, Asy'ariyah, Maturidiyah, bahwa dengan menetapkan sifat 20 yang wajib, bukan berarti mengingkari Asmaul Husna, karena beda asma, beda sifat. Berikutnya, salah satu ciri golongan radikal, aliran keras, Wahabi, tasahulut takfir, suka mudah mengkafirkan orang lain. Didik kafir, didik kafir. Koyon duwe swarga dhewe. Swargane mbae. Kafire dhewe. Mudah mereka mengkafirkan orang. Qad yatasahalu ba'dun nas bitakfiri ghairihim. Terkadang beberapa orang gampang sembrono dengan mengkafir-kafirkan pihak lain. Limujarradil ikhtilaf, hanya semata-mata karena ada perbedaan. Beda dengan kelompoknya langsung dicap kafir, duwe swarga dhewe. Au tarkil wajibat, atau hanya karena meninggalkan kewajiban, langsung pemerintah nggak melaksanakan kisos, kafir, tauhid. Padahal ada banyak pertimbangan itu dilaksanakan atau tidak. Tamam, umur sekian belum nikah, berarti meninggalkan hukum nikah, kafir. Padahal ada pertimbangan mengapa sampai umur 30 nggak nikah-nikah. Karena pengen tamat sampai S3 dulu, setelah itu terus jadi profesor, setelah itu mendirikan pondok, lalu jadi kiai haji,
Setelah itu wiritan khiziban tirakat sampai jadi wali. Baru nikah. Mbak kenal Mas Tamam dah? Sekarang S2 mau selesai. Alhamdulillah. Dulu mondok Lirboyo. S1-nya di Tribakti Lirboyo. Alhamdulillah. Nilai gantengnya 80. Mbak-mbak yang pengen kenalan, bayar dulu ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa orang sembrono mudah sekali mengkafirkan orang lain hanya gara-gara berbeda pendapat atau hanya gara-gara meninggalkan kewajiban. Awirtika bil ma'asi atau hanya gara-gara melakukan kemaksiatan. Naam, inna dzalika ismun. Oke, benar memang bahwa itu dosa. Tapi kan ya enggak sampai kafir toh Kang. Waqad yakunu kabiratan, dan bahkan terkadang itu menjadi dosa besar. Lakin tetapi la yakunu kufron, kan ya enggak sampai menjadi kafir, yukhrijuhu an ribqatil Islam. Enggak sampai menjadi kafir yang mengeluarkan orang tersebut dari ikatan Islam. Li'annal iman, kenapa enggak sampai dikatakan kafir? Gara-gara meninggalkan kewajiban atau melakukan pelanggaran. Karena yang namanya iman itu apa? Ma waqura fil qalbi, sesuatu yang menancap di dalam hati. Urusan hati iman itu, bukan urusan ngobat ngabene bendera. Kalau membakar bendera kayak begitu dituduh melecehkan tauhid. Saudi yang resmi melarang bendera itu, apa Saudi dikatakan melarang tauhid? Halo? Apa Saudi melarang tauhid? Sang imam akbar, imam besar, yang ketika di rumahnya di depannya ada simbol bendera la ilaha illallah. Lalu setelah sidik polisi, dia bilang enggak, menolak. Apa dengan menolak simbol itu si imam besar itu menolak tauhid? Berarti imam itu kafir sekarang ya. Menolak tauhid. Apa begitu? Halo? Mbok yo rada encer titik, Bu. Rada cerdas titik. Antara menolak itu karena dianggap menjadi simbolnya kelompok, yang kita tolak kelompoknya. Jangan langsung dipuli, katanya itu melecehkan kalimat tauhid, membakar kalimat tauhid. Kalau hanya begitu langsung dituduh melecehkan tauhid, berarti si imam besar itu juga menolak tauhid. Ya. Deal? Ngono Mas. Salahmu menyalahkan kita. Kita juga iso nyalah nih sampean. Kalau sekedar saling menyalahkan.
Terus itu ada uploadan bohong 1000 bohong. Ada kalimat begini di uploadan tadi. Dulu saya mengira dengan diusung tokoh NU menjadi wapres, NU akan mendukung si tokoh NU itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ternyata dugaan saya itu salah. PWNU Jawa Timur mendukung Prabowo. Wah, bohong 100% ya. Kok diberitakan PWNU Jawa Timur mendukung Prabowo. Wes, zaman modern begini banyak berita hoax ya. Sing bener wis kembali ke zaman dulu ini. Kembali ke zaman dulu. Ini jujur 100% nggak ada hoaxnya ini. HP luar biasa, HP menolak berita hoax bisa ini. Nggak bisa masuk gini. Ya, WA kok hoax nggak bisa masuk sini. Ini luar biasa. Saracen nggak bisa masuk sini. Ini luar biasa. Ya kan? Postingan-postingan yang dibuat timnya Prabowo nggak bisa masuk sini. Ini HP luar biasa. Berita-berita fitnah juga nggak bisa masuk sini. Semua juga nggak bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sekarang banyak gampang-gampang bikin fitnah. PWNU Jawa Timur dukung Prabowo. Halah ketemu pirang berkor. Mana? Tuduhan katanya sekedar melakukan haram, maksiat, meninggalkan kewajiban disebut kafir, itu salah. Karena iman itu menancap di dalam hati. Wa huwa tasdiqu bima wajaba at-tasdiqu bihi. Yaitu membenarkan, meyakini segala sesuatu yang memang wajib diyakini. Lal amalu dzahir, bukanlah iman itu aktivitas perbuatan lahiriah. Iman itu bukan sholatnya, tapi gara-gara orang itu iman lalu dia sholat. Cuma bukan berarti kalau sholat mesti iman. Bisa jadi sholat dilakukan karena kebetulan dia membidik anak cantik, lah bapaknya rajin sholat. Kalau dia nggak belajar sholat, nggak bakalan keterima. Nah, berarti yang memotivasi dia sholat bukan imannya, tapi kepentingannya. Ada udang di balik rempeyek tadi. Iman itu yang menancap dalam hati. Perkara amal lahiriah itu sekedar indikator, ya kan? Dan belum tentu. Tandanya dia tertarik pada sampean, Mbak, memberikan atensi kalau ketemu senyum. Kalau senyum ada indikator dalam hati ada cinta. Tapi bukan berarti kalau senyum mesti cinta. Bisa jadi gile. Bisa jadi gile. Gila. Ketemu mas-mas senyum dadak mbak-mbak GR. Padahal wong gendeng.
wa huwa alamatun liwujudil iman. Memang amal lahiriah menandakan adanya iman fil batin di dalam hati. Walaisa huwal iman nafsah, namun bukanlah amal lahiriah itu sebagai keimanan. Jadi amal lahiriah itu tanda keimanan, bukan kok itu keimanan. Lain. Ono mas-mas memberi bunga bunga mawar saat ulang tahunnya mbak-mbak, itu tanda kalau dalam hatinya ada cinta. Tapi ya enggak mesti. Bisa jadi 10 cewek diberi semua. Emang dia playboy. Jadi mbak-mbak jangan gampang-gampang merespon. Dijabri mas-mas, jangan gampang direspon. Bisa-bisa 3 orang dijabri semua. Mas-mas itu kadang bermental buset. Ya, buset. Kalau ditolak pura-pura nangis. Susah, mengiba, ingin kembali diterima lagi. Padahal masih punya stok 5. Itu air mata buaya darat. Au juz'an minhu, atau bukan pula amal lahir itu bagian dari iman, hanya tanda iman. Qala Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab bilang kami sudah iman. Orang Arab itu begini mentalnya itu. Makanya ojo sembarang serba Arab zamannya. Dulu orang Arab itu gitu. Apa Nabi itu bukan Arab? Kalau zaman baca hadis Bukhari tentang suku Jurhum, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu dengan istri Saroh punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12, Nabi Musa, Nabi Yusuf dan segala macamnya. 12 anak itu yang pada akhirnya beranak pinak menjadi 12 suku di kalangan Bani Israel yang melahirkan banyak nabi itu. Nah, yang dari istri kedua Hajar punya anak namanya Ismail. Lalu biar enggak jadi satu antara istri yang tua dengan istri yang muda, maka istri yang muda Hajar dan anaknya dicarikan tempat lain di Mekah. Saat Ibrahim dengan anak istrinya datang ke Mekah, terus ada bisa berhasil ini sumur Zam-Zam, itu suku Jurhum berdatangan minta air itu. Nah, berarti ini kaumnya para nabi, nasabnya para nabi, ada juga kaum penduduk asli orang Arab Badui. Ya kan? Ya, jadi beda antara kaumnya keluarga Nabi itu keturunan Babylon dari Nabi Ibrahim, bukan keturunan Arab suku Jurhum, itu bukan. Ngerti ya? Ojo sembarang le Arab mesti apik. Dzurriyyatur Rasul ora mesti iso-iso Badui bareng.
Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui bilang kami iman. Qul katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum iman. Wong iman itu menancap dalam hati. Meskipun zahirnya sudah sholat, kamu belum iman. Walakin qulu aslamna. Namun cukuplah kalian mengatakan kami sudah Islam. Berarti secara zahir sudah Islam. Meskipun hakikatnya belum iman. Jadi lain Islam, lain iman. Walamma yadkhulul iman. Sedangkan belum masuk yang namanya iman, belum masuk kemana? Fi qulubikum, di dalam hatimu. Wa qala Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Ada kalimat, perhatikan, iman dan amal soleh. Amanu wa amilus, iman dan amal soleh. Karena lafadz amal soleh diatofkan kepada iman dan amal soleh, berarti iman punya pengertian sendiri, amal soleh punya pengertian sendiri. Iman punya substansi sendiri, amal soleh punya substansi sendiri. Iman punya eksistensi sendiri, amal soleh punya eksistensi sendiri. Dan jangan dikebiahuyah amal soleh itu iman itu amal soleh, bukan. Kalau dikebiahuyah disamaratakan iman ya amal soleh ya iman, berarti kalimat iman dan amal soleh itu sesuatu diatofkan pada dirinya sendiri, dan itu salah. Kalau ada kalimat ja'a al-kiai Marzuki, datanglah kiai, titik dua, Marzuki, itu yang benar titik dua, badal. Karena yang dimaksud sang kiai tadi ya Marzuki, yang dimaksud Marzuki ya sang kiai itu. Enggak, kalau ya dia, itu enggak usah pakai atof, enggak usah pakai wawu. Salah orang membuat kalimat, datanglah kiai dan Marzuki. Seakan-akan sama Marzuki wujud sendiri, kiai wujud sendiri. Salah, orangnya satu, yaitu itu. Ngerti ya? Begitu juga kalau ada yang menganggap amal soleh itu bagian dari iman, itu salah. Kalimatnya diatofkan iman dan amal soleh. Kalau amal soleh dianggap bagian dari iman, berarti juz'un atof kepada kullun. Itu enggak benar. Paha ini bagian dari tubuhnya Marzuki. Lalu orang mengucap, datanglah Marzuki dan pahanya. Apa? Kalimat kok bodoh. Namanya atof, itu atof alal mughayyarah. Mesti atof kepada lafaz lain yang punya substansi sendiri, punya eksistensi wujud sendiri. Sehingga karena lafaz iman dan amal soleh itu atof, maka iman punya hakikat sendiri, amal soleh juga punya hakikat sendiri. Deal? Nah, kalau begitu, berarti ketika orang kelihatan belum beramal soleh, jangan langsung dituduh imannya hilang, belum tentu. Ketika ada masmu nanti mbak-mbak, enggak senyum, jangan dituduh cintanya hilang, bisa jadi sakit gigi. Suka memberi perhatian, memberi belanja, tanggung jawab. Kali ini bulan ini enggak memberi belanja, enggak membelikan wedak, jangan dikira cintanya hilang. Ingin dia membeli itu semua, tapi enggak gablek duit, ngate lapo. Demikian, semoga jadi pelajaran buat semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul.